Aduh, mau ngomong apa ya? Oh iya, inget. Kuliah gratis. Udah gratis, tiap bulan malah dikasih uang. Udah gratis, tiap bulan dikasih uang, lulus langsung kerja. Emang ada? Hai guys, nama aku Dita Swatun Rofia. Di video pertama ini kita akan membahas tentang sekolah atau kuliah yang kuliahnya itu udah gratis, tiap bulan dikasih uang, terus langsung kerja. Emang ada? Ada lah. Baik. Oke, langsung aja. Apa sih nama sekolah yang udah kuliahnya gratis, tiap bulan mah dikasih uang, udah gratis dikasih uang, mau enak gimana coba? Terus lulus langsung kerja. Apa sih namanya? Ya, namanya adalah sekolah kedinasan. Apa sih sekolah kedinasan itu, Kak? Sekolah kedinasan itu adalah kumpulan perguruan tinggi negeri yang memiliki ikatan dinas dengan berbagai lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pendidikan itu sendiri. Mungkin video ini bakal bermanfaat banget buat teman-teman yang masih SMA atau baru saja lulus SMA, atau mungkin ada teman-teman yang masih SMP atau SD menonton, ya nggak apa-apa lah buat referensi buat masa depan ya kan. Atau mungkin ada bapak ibu orang tua yang masih bingung gimana anak saya mau kuliah di mana ya, terus biayanya gimana. Nah, mungkin sekolah kedinasan adalah salah satu option yang menarik buat kalian semua. Dan menariknya adalah sekolah kedinasan tahun ini bentar lagi buka coy. Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/435-M.SM.01.00 tahun 2020 tentang rencana pembukaan pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Nah, buat kalian-kalian yang mau baca surat keputusan ini, saya kasih linknya di bawah ya, download aja linknya di bawah. Dan ini rencana itu masih fresh, jadi di surat tersebut tanggalnya masih tanggal 6 Mei. Mungkin di sini di video kali ini saya akan membahas tentang sekolah kedinasan itu sendiri dan macam-macamnya. Jadi di sini menurut saya ada dua. Sekolah kedinasan itu ada dua, sekolah kedinasan yang berikatan dinas dan sekolah kedinasan yang dia tuh jadi cuma di bawah kementerian tersebut atau lembaga negara tersebut. Sekolah kedinasan ikatan dinas yang saya maksud adalah sekolah yang memang kuliahnya sudah dibiayai, kemudian lulus langsung diperkerjakan di lembaga negara tersebut. Nah, di video ini kita akan membahas sekolah kedinasan yang berikatan dinas. Jadi, lembaga negara yang mempunyai sekolah kedinasan berikatan dinas itu ada 8, yaitu yang pertama adalah Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Dalam Negeri, yang ketiga Kementerian Perhubungan, dan kelima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang keenam Badan Pusat Statistik, yang ketujuh Badan Intelijen Negara, yang kedelapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan yang terakhir adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Baik, kita kupas satu persatu ya. Tetapi di video ini kita cukup globalnya saja. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu mempunyai sekolah tinggi akuntansi negara. Kemudian yang kedua, Kementerian Dalam Negeri itu mempunyai Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau dulu disebut dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dan Institut Ilmu Pemerintahan. Kemudian yang berapa sih? 2, 3. Kalau Kementerian Perhubungan mempunyai STTD, STIP. Kemudian ada keempat itu Kemenkumham. Kemenkumham itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai Poltekkip dan Poltekim. Poltekkip adalah Politeknik apa ya? Politeknik Politeknik Ilmu Permasyarakatan dan Politeknik Imigrasi. Kemudian Badan Intelijen Negara mempunyai STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kalau BMKG itu punya STMKG, dan Lembaga Sandi Nasional itu mempunyai STSN. Udah ya? Oh ya, sama BPS punya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Dari sekolah-sekolah di atas
itu yang memiliki sekolah asrama yang benar-benar full boarding school dan mempunyai sistem pendidikan semi militer. Tapi kalau semi militer mah hampir semua ya. Cuman yang benar-benar banget itu ada Institut Pemantan Militer. Saya akan memberikan sedikit gambaran aja hidup di sekolah kedinasan. Jadi saya adalah mantan, bukan mantan sih, saya sebutnya purna atau alumni dari salah satu lembaga, dari salah satu sekolah ikatan dinas tersebut. Jadi saya akan memberikan gambaran besarnya aja. Jadi saya dulu sekolah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Di sekolah ini dari awal saya masuk sampai saya keluar lulus, saya nggak pernah sepeser pun mengeluarkan uang untuk biaya kuliah, ya kecuali untuk biaya kehidupan sehari-hari. Cuman jadi kehidupan sehari-hari pun itu pun makan udah dikasih dari sananya. Jadi makan saya udah dikasih, kemudian asrama udah gratis. Jadi tuh mau pakai listriknya tuh nggak bayar, mau tidur juga nggak bayar. Jadi asramanya tuh gratis, nggak ada pungutan. Dikasih seragam juga, dikasih tas juga, kemudian dikasih snack juga. Terus apa lagi ya? Lulus langsung. Jadi tuh saya tuh lulus tahun Agustus 2017. Langsung di bulan itu saya udah TMT PNS. Dan asiknya dari sekolah ini selain gratis dan lulus langsung kerja, tiap bulan itu dikasih uang. Jadi bentar ya, saya tunjukin. Jadi selama pendidikan di PDN, saya tiap bulan dikasih uang saku, namanya uang saku, yang ditransfer ke rekening masing-masing praja. Praja itu sebutan mahasiswa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri tersebut. Nah, jadi itu kita dikasih ATM nih ATM-nya kayak gini bentuknya. Ya, aduh terlalu terang ya. Nah nih. Maaf ya saya pakai kamera depan, jadi ATM-nya kayak gini. Jadi kebalik ya. Jadi tiap bulan kalau di Institut Pemerintahan Dalam Negeri sendiri itu dikasih tunjangan sekitar 250.000 per bulan. Tetapi kita makannya sudah dijamin, seragam udah dikasih, tas udah dikasih, kemudian pokoknya semuanya udah terjamin dah. Asal kita ngirit-ngirit, insya Allah sih udah cukup aja. Baik, mungkin itu adalah sedikit aja kilasan tentang apa itu sekolah kedinasan dan bagaimana hidupnya di sana. Oh ya, tetapi nggak semua sekolah kedinasan itu hidupnya kayak di PDN ya. Contohnya kalau STAN itu udah kayak mahasiswa biasa aja gitu. Jadi karena berhubung di video ini kita cuma membahas tentang pembukaan pendaftaran, jadi kita bahas tentang pembukaan pendaftaran aja. Mungkin di next video saya akan lebih menjelaskan tentang sekolah kedinasan itu sendiri. Jadi untuk pengumuman pendaftaran sendiri sekitar di bulan Juni. Kalau di surat edarannya itu sekitar mulai tanggal 1 Juni tahun 2020. Kemudian untuk pendaftarannya, pendaftaran di SSC ASN BKN itu sekitar tanggal 8 sampai 23 Juni. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya tuh per kementerian yang menghandle sendiri. Jadi dulu pas zaman saya ngedaftar itu tuh, saya tuh ngedaftar langsung di Pemda. Kemudian kalau sekarang udah jadi dipusatin dulu ke BKN atau badan BKN itu adalah Badan Kepegawaian Negara. Jadi kita daftar dulu di BKN, habis di BKN itu baru ke sekolah kedinasan itu masing-masing. Mungkin ada plus minusnya ya. Kalau dulu ketika masih di handle di sekolah masing-masing atau kementerian masing-masing, itu kita masih bisa nyabang. Nyabang tuh jadi saya bisa ngedaftar double. Kalau saya daftar STAN, saya masih bisa daftar di PDN. Tetapi sejak semua pendaftaran dipusatkan di BKN, jadi para pendaftar tuh hanya boleh mendaftar satu. Jadi kalau udah daftar STAN udah nggak bisa daftar IPDN. Kalau udah daftar IPDN nggak bisa daftar STAN atau kebalikannya. Nah, kemudian pelaksanaan SKD itu sekitar di bulan Juli tahun 2020 dan pelaksanaan seleksi lanjutan itu diatur masing-masing kementerian lembaga. Jadi masing-masing sekolah kedinasan itu memiliki tes masuk yang berbeda. Kalau di PDN sendiri pas zaman saya itu sekitar ada 5 tahap. Nanti kalau ada waktu kita jelasin di next video aja ya. Tetapi sayangnya tahun ini Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tidak membuka pendaftaran. Cukup sekian dulu ya guys, karena emang di video ini kita cuma menjelaskan tentang rencana pembukaan dari sekolah kedinasan dan penjelasan sedikit global tentang apa itu sekolah kedinasan. Dan buat teman-teman yang berminat untuk masuk sekolah kedinasan, siapkan fisik dan diri kalian dari sekarang. Karena di sekolah kedinasan itu ada namanya tes fisik atau samapta, kesamaptaan.
Dan untuk teman-teman yang mungkin masih jauh dipersiapkan dirinya juga dari sekarang, mungkin dari teman-teman yang masih SMP, SD pun bisa disiapkan dari sekarang. Karena apa? Di sekolah kedinasan itu ada salah satu sekolah kedinasan yang dia itu mempunyai syarat apakah dia dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Dan harapan saya adalah buat rekan-rekan yang mungkin kurang beruntung, dia tuh pengen sekali melanjutkan kuliah tetapi terkendala biaya, sekolah kedinasan menjadi salah satu option yang baik untuk kalian semua karena semua sudah ditanggung oleh negara. Jadi teman-teman, next video mau dijelaskan tentang apa? Mau dijelasin dulu tentang sekolah kedinasan yang lebih rinci atau kehidupan di sekolah kedinasan atau apa? Atau tentang atau Q&A tentang sekolah kedinasan, boleh ditulis di kolom komentar. Baik, saya Dita Sutur Noviah, saya pamit mengundurkan diri dan see you later. Dadah!